Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, Selasa 26 September 2023. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu Bapa di dalam sorga. Tuhan yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami masih boleh bangun pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi ini Tuhan, kami sadar bahwa itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, berikan hikmat bijaksana dan pengertian lewat kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun saat ini merenungkan firman bersama-sama hamba-Mu. Terimalah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada pagi hari ini, Selasa 26 September 2023, diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita akan ada rintangan, hambatan, tantangan. Salah satu adalah penyesatan. Penyesatan ini akan datang mengganggu iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan janji keselamatan yang telah diberikan bagi kita akan bisa goyah, akan bisa terganggu. Bahkan ada orang yang bisa murtad atau meninggalkan keyakinan kepada Yesus karena adanya penyesatan. Penyesatan atau membuat orang lain menjadi keliru, atau membuat orang lain menjadi tidak percaya, adalah dosa. Dan dalam kesempatan ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapapun orang yang mengadakan penyesatan, maka celakalah dia. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah terhadap para penyesat yang akan menyesatkan jiwa, pikiran, dan iman kita akan iman terhadap Yesus Kristus. Akan ada orang yang menyangkal dan menyesatkan iman kita. Namun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh disesatkan oleh apapun.
Mereka-mereka yang menyesatkan orang akan mengalami kutukan celaka, sebagaimana firman Allah yang telah kita dengarkan. Celakalah yang melakukan penyesatan. Oleh karena itu, yang pertama-tama melalui firman renungan pagi ini, sebagai orang beriman, jangan mau disesatkan oleh ajaran apapun yang membuat engkau jauh dari kuasa Tuhan Yesus, yang membuat engkau lepas dari penebusan Yesus Kristus. Tetaplah setia beriman kepada Yesus Kristus. Jangan sesat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus saja. Karena itu, sekalipun penyesat-penyesat itu akan datang, menyangkal iman kita dan menentang akan keselamatan yang telah dibawa Yesus Kristus, kita tidak boleh tersesat. Kita harus terus yakin percaya bahwa di dalam kuasa darah Yesus, kita telah ditebus dari kuasa dosa dan maut. Kita telah diselamatkan dan kita akan beroleh kehidupan kekal abadi kelak setelah dunia ini berakhir dan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini. Dan mereka-mereka yang melakukan penyesatan itu akan mengalami siksa aniaya, upah dari segala perbuatannya menyesatkan anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap setialah berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Jangan mau disesatkan oleh ajaran apapun, karena Yesus Kristuslah kebenaran. Yesus Kristuslah jalan kehidupan. Yesus Kristuslah keselamatan kita. Dengan kuasa Tuhan Yesus baik sekarang maupun nanti, kita akan ditolong melewati hidup kita yang penuh tantangan di dunia ini. Segala perkara-perkara kehidupan kita hadapi, kita lawan dengan kuasa Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang telah dijanjikan dan telah diberikan bagi kita, kita pasti dapat melewati semua tantangan kehidupan kita. Dan kita akan menang melawan semua penyesat-penyesat yang akan menyesatkan hidup kita. Karena itu, tetaplah setia, tetaplah percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, jangan sesat dan jangan mau melakukan penyesatan, karena kita akan menerima upah. Orang-orang yang selamat dari penyesatan akan tiba nanti di negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang abadi, negeri yang penuh sukacita dan bahagia, sorga yang abadi. Selamat berjuang menghadapi penyesatan yang akan terjadi hingga akhir zaman. Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami telah diajar oleh firman-Mu, dengan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa penyesat-penyesat akan datang ke dalam dunia yang menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Kuasa Tuhan akan menghakiminya. Karena itu Tuhan, kami bersyukur saat ini dan kami memohon pertolongan-Mu
Lepaskanlah kami dari penyesatan-penyesatan yang akan terjadi di tengah dunia ini. Supaya kami selamat Tuhan, supaya kami dapat menghadapinya. Dan kami tetap hidup seturut kehendak-Mu, mempercayai dan mengimani Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu, ke dalam perlindungan-Mu. Tolong kami dan jauhkan kami dari segala penyesatan dunia ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan melangkah beraktivitas. Kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Sertai kami, tuntun kami, dan tolonglah kami, agar kami dapat melewati hari-hari kehidupan kami ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasa Tuhan. Kepada yang berulang tahun, tak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur, dan berlimpah sukacita yang dari Tuhan. Yang sedang dalam keadaan pergumulan hidup, apapun itu, datang pada Tuhan, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Maka Dia Tuhan yang ajaib akan segera membebaskan engkau dari segala problema dan perkara kehidupan yang kau alami. Dan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit dimanapun berada saat ini, apakah di rumah atau di rumah sakit, berdoalah kepada Tuhan dan kami juga berdoa untuk Anda. Semoga saudara cepat pulih dan sembuh dengan kuasa Tuhan. Segala penyakit akan dipulihkan. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang berikutnya. Shalom.